Hadirin semua yang saya cintai, saya banggakan. Saya berdiri di sini, saya bangga karena di depan saya ini ada dua tokoh senior yang saya hormati dan mempunyai stock of knowledge yang luar biasa. Ada Bapak Yewango yang tadi diperkenalkan oleh Ketua Umum GKS Sinode bahwa ini adalah tokoh Sumba, pendeta emeritus dari GKS yang sekarang ini. Sekali lagi, ini tokoh intelektual Indonesia yang asal dari Sumba. Dan juga ada senior Umujima, manusia-manusia yang punya stock of knowledge yang dipercayakan Tuhan masih ada hari ini, yang kita boleh belajar dari mereka. Kadang-kadang saya minta anak-anak muda ini jangan cuma baca buku mati, baca buku hidup. Buku mati itu yang buku yang ada di perpustakaan, buku yang orang tua yang belajar banyak, yang mimpin banyak hal, dan mereka masih hidup hari ini. Nah, itu kita kadang-kadang lihat orang-orang tua ini, kita anggap ya ini tua-tua semua pergi cepat. Padahal ini stock of knowledge yang luar biasa bagi Sumba, bagi kita semua, bagi NTT dan bagi Indonesia. Karena itu setiap kali berjumpa dengan mereka sebaiknya kita korek pelan-pelan supaya banyak knowledge yang tidak sempat kita belajar. Jangan merasa bahwa kita lebih pintar, karena banyak hal yang tidak sempat kita tahu, dan itu menjadi sebuah informasi yang sangat berguna bagi kita dalam menjelajahi kehidupan kita di dunia ini. Semua yang saya hormati, dalam situasi seperti ini ada dua isu besar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, isu secara global, ada isu pangan dan energi yang kita menghadapi krisis yang luar biasa. Yang kedua, ada isu secara nasional dan juga lokal tentunya, NTT dan juga Sumba, yaitu kemiskinan, stunting, khususnya Nusa Tenggara Timur, kekerasan perempuan yang begitu tinggi dari seluruh provinsi Indonesia. NTT nomor 1 buat jahat kepada perempuan, karena kalau laki-laki dia nggak berani mungkin. Ini pesan yang di dalam momentum yang baik ini pada saat sidang Sinode GKS yang ke-43, di mana usia yang 75 tahun itu akan memberikan banyak kita pengetahuan. Dan oleh karenanya saya tahu di dalam suatu hukum yang Yesus perkenalkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya sering tanya kepada pendeta dan para pengikut Yesus, coba kasih tunjuk saya bahwa kau ada di surga sekarang. Hampir semua rata-rata, bagaimana nanti kalau mati baru kita tahu itu. Saya bilang kalau mati baru tahu berarti hidupmu sia-sia. Pengikut Yesus itu nomor 1, pintar. Kalau bodoh pasti dia bukan pengikut Yesus. Sebelum konstitusi Indonesia itu dideklarasikan, di sana ada amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yesus telah memulai 2022 yang lalu dengan pergilah, ajarilah mereka jadi murid. Itu pesan membangun kecerdasan. Sebelum konstitusi Indonesia menyatakan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi kita harus bangga bahwa jauh sebelum itu terjadi, Yesus merintah kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau siapapun yang mendeklar dirinya sebagai pengikut Yesus dan kelihatan bodoh, udah dapat dipastikan dia bukan. Atau yang memimpinnya tidak sedang mengajarkan dia dengan baik. Karena itu memang saya selalu bertanya begini, mohon maaf Pak Alfred dan teman-teman semua para pendeta GKS. Biasanya kalau gubernur ini kalau bicara banyak yang tidak suka. Tapi saya selalu yang begini, lebih baik mereka tidak suka saya tapi bosnya suka saya, daripada mereka suka saya tapi bos tidak suka saya, bahaya saya. Saya mau menyampaikan begini, kalau kita terikat di dalam hukum, dan pastinya sebuah komunitas harus terikat di dalam hukum. Mau di dunia, mau di surga, kita terikat di dalam hukum. Dan rezeki bagi kita bahwa hukum itu diperkenalkan pada kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Cuman celakanya
bagi orang yang tidak mengerti hukum. Karena itu saya menyarankan kepada seluruh pendeta untuk setelah menjadi SPH, sebaiknya sekolah hukum. Karena hukum itu membutuhkan pembuktian. Tanpa bukti, kita tidak bisa tahu apakah ada atau tidak. Pertanyaan sederhana buat kita adalah, apakah surga itu ada? Lalu banyak yang bilang begini, surga ada. Nah, kalau surga kita sudah tahu semua lah, surga itu apa? Tempat di sana tidak ada rata tangis, kata gigi, susu dan madu, seluruh kesejahteraan, keadilan, damai sejahtera ada di sana semua. Itu sudah hafal semua luar kepala. Tapi kita tanya, apa itu ada? Nah, ini baru celaka. Kalau di sekolah pas-pas dia bingung kiri kanan. Ada adalah sesuatu yang dapat oleh panca indera manusia. Kentut itu bunyi, tanpa kita lihat bentuk kentut apa kita bisa tegur orang. Yang kentut sembarang. Walaupun kita tidak lihat bentuk kentut itu macam apa. Tapi kalau dia bau, walaupun kita tidak dengar, kita tahu kentut bau sekali. Maka penciuman kita dapat. Jadi kita menegur orang dan dia tidak bisa juga membantah karena dia juga tahu ada barang itu. Nah, kalau surga itu ada dan surga dapat diukur oleh manusia, maka tolong Bapak Pendeta, Mama Pendeta semua, ukur surgamu kepada saya, kepada jemaat, supaya jemaat lihat, Bapak Ibu di surga rupanya ya. Bagaimana caranya? Dan hukum ini sangat menolong kita. Hukum ini sangat menolong kita. Karena bagi setiap pengikut Yesus yang tidak tahu hukum itu, dia sedang berjalan dalam kegelapan. Karena dia tidak terikat dalam hukum itu. Hukum yang pasti adalah bagaimana kamu mengukur dirimu dan tukar kepada manusia lain dan kepada Tuhan. Baik uangmu, tadi Bapak Pendeta Albert bilang nggak ada uang ya. Kalau nggak ada uang karena berkorban bagus itu, menderita karena Yesus. Waktumu, ilmu pengetahuanmu, dan tenagamu. Kalau itu diukur dikasih kepada manusia lain, kepada mereka siapakah kita berkorban? Kalau kepada janda cantik nggak mungkin. Saya berkorban mati-matian bagi orang lain, tapi janda cantik ya itu nggak hitung. Saya berkorban betul luar biasa, tapi kasih ke orang-orang kaya ya nggak mungkin. Karena perintah Yesus cuma satu. Jalan masuk surga satu-satunya. Karena itu saya selalu ketawa kalau orang bilang, kamu tidak boleh berdosa, nanti Tuhan tidak masuk surga. Ya, mana ada tidak berdosa. Pengikut Yesus itu tidak masuk surga karena berdosa. Pengikut Yesus masuk surga karena bermanfaat. Karena walaupun dia berbuat dosa, dia tidak berdosa. Pengikut Yesus, karena dia punya garantor. Dia punya penebus. Bukan penebus dua ulang. Penebus satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu pengikut Yesus melakukan dosa, tapi dia tidak berdosa. Karena dia garantor, punya garantor untuk itu. Sama seperti bank yang tadi Bapak Albert bilang, Bank NTT di take over oleh Victor Leskodat. Bapak punya kredit, saya bilang saya tanggung semua. Bapak kredit saya tanggung semua. Tapi Bapak tidak bermanfaat, nanti suatu saat saya kasih bulan. Bapak tidak bermanfaat, saya kasih bulan. Bapak punya utang itu. Nah itulah. Kalau itu kita periksa sungguh-sungguh dalam Matius 25 ayat 35 terus sampai ke 40, itu jelas sekali tulisan. Di saat aku lapar, haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. 5 kata sifat itu. Terpenjara, lapar, haus, itu tanaman tidak pernah tumbuh. Tanahnya banyak, hujan datang, tidak tanam apa-apa. Tanganga terus. Baru bilang miskin berdoa ke Tuhan, Tuhan bilang kau mampus nanti dan saya. Karena dalam situasi seperti ini secara global kita menghadapi pangan, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk DNTT. Gereja harus berperan aktif untuk itu. Dalam membangun pangan kita. Kolaborasi itu bukan berarti lembaga dan lembaga kerja. Karena itu setiap kali orang kirim datang ke saya, kalau kolaborasi saya tanya, kau sekolah apa, pintar apa, bisa bikin apa dan pernah jadi? Kalau bilang saya tidak pernah bikin, apapun tidak pernah jadi ya, kau pergi lagi, suruh kasih yang kirim yang jadi saja. Karena kolaborasi itu kerjasama antar lembaga dan sesama manusia, mereka yang mampu dan membuat barang jadi. Jangan kirim yang tidak jadi. Karena kolaborasi itu mereka yang cerdas, mereka yang peduli, dan mereka yang punya kemampuan berani mengambil risiko. Think heart and guts. Itu 3 komponen utama membangun dalam kolaborasi manusia.
lapar, haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Itu banyak sekali di NTT ini. Jadi sebenarnya di NTT ini kalau mau cari masuk surga, itu banyak sekali tiketnya. Kembali lagi yang tadi saya bilang, surga ada. Ada di mana? Buktikan bahwa kau ada di surga. Berapa banyak kaum termarginal, kaum hina ini bisa diselamatkan oleh kita. Maka itu gereja targetnya bukan berapa bangunan gereja yang dibangun. Berapa banyak kamu menyelamatkan kaum hina? Satu, yang lapar. Banyak, tanahnya kosong tapi bisa. Dan paling banyak di Sumba ini terpenjara dan orang asing. Terpenjara sosial, infrastruktur, terpenjara kesehatan, terpenjara pengetahuan, pendidikan. Orang asing karena sosial dan budaya. Ada hambanya, hamba tidak boleh sekolah. Bagaimana mau ke surga? Kalau tetap merapu tidak apa-apa, kita tidak boleh against itu. Tapi kalau dia Kristen masih ada hamba di rumah dan tidak boleh sekolah, celaka luar biasa itu orang. Tidak baik gubernur ngomong begini, nanti kalau nanti pemilihan orang tidak pilih, tidak apa-apa, tidak pilih, tidak apa-apa. Tapi saya dipercaya oleh Tuhan saya. Kan pertanyaannya begini, apakah kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, saya percaya. Tuhan Yesus percaya kau. Ini celaka itu. Pergi kamu hai ular beludak, aku tidak mengenal kamu. Di saat aku lapar, haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing, kamu tidak pernah mengurus aku. Dan Yesus bilang, bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu melakukan untuk aku dan kamu akan masuk bersamaku dalam rumah raja tersebut. Perintahnya gampang loh. Bila